Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Suryana MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelompok 3 yang kami banggakan. Baiklah, tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Birrul Walidaini. Yang kedua, Fauzen. Yang ketiga, Hulisa. Yang keempat, Ika Lestari. Yang kelima, Juhairia. Yang keenam, Muhammad Haris. Yang ketujuh, Maisa. Yang kedelapan, Radatul Ulum. Yang sembilan, Sulastri. Dan yang ke-10, Sulima. Saya selaku pemandu berjalannya presentasi kali ini. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Birrul Walidaini. Kepada Birrul Walidaini kami persilakan. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan sederhana terkait kesimpulan. Kesimpulan adalah inti atau ringkasan dari seluruh pembahasan penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Mungkin ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama ialah kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Artinya apapun pertanyaan penelitianmu, jawabannya harus muncul di bagian kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan diambil dari fakta atau data, bukan dari pendapat pribadi. Kesimpulan harus berdasarkan data yang telah dianalisis, temuan yang benar-benar muncul dalam penelitian. Poin yang ketiga ialah kesimpulan harus singkat dan mudah dipahami, tidak bertele-tele, jelas dan langsung pada inti hasil penelitian. Yang keempat ialah penelitian dalam kesimpulan penelitian kuantitatif ialah dibentuk dari 3 poin hasil analisis statistik. Yang pertama, yang kedua menguji hipotesis, yang ketiga untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Versi sangat ringkas terkait kesimpulan ialah kesimpulan ringkasan hasil penelitian berdasarkan data, harus menjawab masalah berdasarkan fakta, singkat, jelas, dan menunjukkan hasil analisis terutama dalam penelitian kuantitatif. Mungkin terima kasih. Kesimpulan di atas bersifat konseptual dalam harus terkait dengan 19 temuan penelitian. Kedua yaitu pembahasan untuk menyerahkan atau untuk penelitian yang lebih lanjut, ulangan ataupun perbaikan. Ketiga yaitu kesimpulan, merupakan versi dari bab-bab sebelumnya atau hasil analisis dan pembahasan. 4. Kesimpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis. 5. Terdapat 10 langkah dalam prosedur penulisan laporan penelitian. Di antaranya menentukan masalah penelitian, melakukan kajian, pustaka, menulis desain operasional, melakukan kegiatan mengumpulkan data di lapangan. Lanjut yang keenam yaitu format penulisan. Laporan penelitian dibedakan menjadi format bebas, format resmi bebas, dan format tetap. Penulisan laporan penelitian kuantitatif cenderung 7 jenis laporan penelitian tergantung pada pembacanya. Jika pembaca merupakan masyarakat akademik, maka laporan penelitian berupa disertai tesis, skripsi. Jika pembacaan merupakan sponsor dalam penelitian, maka laporan penelitian berupa laporan yang formatnya telah ditetapkan oleh sponsor. Jika pembaca merupakan masyarakat umum, maka laporan penelitian berupa artikel yang dibuat dalam jurnal. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang berdasarkan pada kajian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif
pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum. Jujun S. Suryasumantri 2005. Sementara itu, menurut Wikipedia, berpikir induktif adalah cara yang dipakai dalam bernalar atau berpikir yang berdasarkan pada sesuatu yang khusus mengarah ke umum. Ini menjadi induktif merupakan metode generalisasi. Pendekatan induktif mementingkan pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pemeriksaan tersebut. Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa pendekatan yang sering dinamakan sebagai pendekatan dari penarikan kesimpulan dari yang khusus menuju umum. Penelitian induktif akan dilakukan ketika sumber referensi tidak ditemukan pada sebuah topik. Seringkali dilaksanakan penelitian induktif karena tidak ada teori yang bisa diuji. Jadi metode induktif adalah cara berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Artinya kita mengamati fakta-fakta nyata terlebih dahulu. Lalu dari fakta itu kita membuat kesimpulan umum untuk teori. Contoh sederhananya, melihat beberapa burung bisa terbang. Menyimpulkan burung umumnya dapat terbang. Yang kedua, penjelasan dari para ahli. Menurut Jujun S. Suryasumantri, metode induktif dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus yang terbatas, lalu akhirnya menghasilkan pernyataan umum. Maksudnya, kita kumpulkan data khusus seperti observasi kejadian nyata. Kita analisis, kita tarik kesimpulan yang berlaku umum. Yang ketiga, menurut Wikipedia, berpikir induktif adalah cara berpikir yang berdasarkan kejadian khusus, dilanjutkan dengan pengamatan berulang sampai akhirnya menghasilkan pemahaman atau teori yang bersifat umum. Oleh karena itu, metode induktif disebut juga metode generalisasi karena kita membuat generalisasi dari data-data kecil. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang langkah dalam metode induktif. Jadi di sini metode induktif adalah suatu metode yang berpikir yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi pengalaman spesifik. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada pengamatan. Jadi kita di pengamatan itu kita melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena baru. Fenomena atau kejadian yang spesifik. Nah, seperti itu. Itu untuk yang pengamatan. Yang kedua di sini ada pengumpulan data. Dan di sini kita akan kumpulkan data atau informasi yang terkait dengan pengamatan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kita pertama kita pengamatan, yang kedua adalah pengumpulan data. Yang ketiga di sini ada analisis data, yang sangat penting ya. Selain itu kita harus menganalisis data. Analisis data yang telah dikumpulkan untuk mencari pola atau hubungan antara data. Yang keempat di sini ada generalisasi. Generalisasi ini apa? Buat generalisasi atau kesimpulan berdasarkan pola atau hubungan yang ditentukan. Ya, terus yang kelima di sini ada pengujian. Di sini uji kesimpulan yang telah dibuat dengan melakukan pengamatan atau eksperimen lebih lanjut. Contohnya seperti contoh pengamatannya, saya melihat bahwa setiap kali saya menyiram tanaman, contohnya ya, tanaman tersebut tumbuh lebih subur. Nah, seperti itu contoh dari pengamatan. Kalau contoh dari
pengumpulan data. Seperti ini contohnya. Saya mencatat bahwa tanaman yang disiram setiap hari tumbuh lebih subur daripada tanaman yang tidak disiram. Seperti itu. Itu contoh dari pengumpulan data. Selanjutnya, ini adalah contoh analisis data. Saya menganalisis data dan menemukan bahwa ada hubungan antara menyiram dan tumbuhan tanaman. Itu adalah contoh dari analisis data. Yang terakhir di sini ada contoh dari generalisasi data. Contohnya seperti saya membuat kesimpulan bahwa menyiram dapat membuat tanaman tumbuh lebih subur. Dan untuk contoh pengujian data di sini saya melakukan eksperimen lebih lanjut dengan menyiram tanaman lain dan melihat hasilnya. Oke, demikian metode induktif membuat kita semakin paham bagaimana caranya untuk menyimpulkan data, pengamatan, untuk analisis data, dan generalisasi data, pengujian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode deduktif. Metode deduktif, penalaran deduktif adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Jadi metode deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, seperti teori, konsep, atau aturan. Kemudian digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang khusus. Dalam metode ini kita menarik kesimpulan berdasarkan premis atau dasar teori yang sudah diketahui sebenarnya. Dengan kata lain, kita mulai dari pengetahuan umum yang sudah ada, lalu menerapkan pada suatu kasus. Tentunya, misalnya jika kita tahu bahwa semua tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pohon mangga juga membutuhkan cahaya matahari. Jadi, metode deduktif bergerak teori menuju fakta atau peristiwa khusus. Metode ini kebalikan dari metode eduktif yang berawal dari fakta membuat teori. Dalam penelitian eduktif digunakan ketika penelitian sudah memiliki teori terlebih dahulu, lalu ingin membuktikan atau menjelaskan bagaimana teori ini berlaku pada suatu kejadian khusus. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan. 1. Menganalisis output statistik. Pada tahap ini, peneliti melihat hasil perhitungan statistik. Misalnya uji T, uji regresi, uji korelasi, ANOVA, dan lain-lainnya. Fokusnya adalah memahami angka seperti nilai P, kalau nilai T hitung, F hitung, atau koefisien untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antara variabel. Dan yang kedua, menghubungkan hasil uji dengan rumusan masalah. Setelah memahami output statistik, peneliti harus kembali ke rumusan seperti masalah penelitian. Apakah hasil uji tersebut menjawab pertanyaan penelitian? Pada langkah ini, hasil analisis dikaitkan langsung dengan ujian awal penelitian. Yang ketiga, menentukan hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis diuji berdasarkan hasil statistik. Yang keempat, menuliskan temuan secara ringkasan dan jelas. Kesimpulan harus disampaikan dengan bahasa yang padat, langsung pada inti dan tidak bertele-tele. Cukup jelaskan apa yang ditemukan tanpa menambah penjelasan yang tidak perlu. Dan yang kelima,
menghubungkan dengan teori apabila diperlukan. Peneliti membandingkan temuan dengan teori atau peneliti sebelumnya. Hal ini membantu menunjukkan apakah hasil peneliti mendukung teori yang ada justru memberikan pandangan baru. Cuman ini. Selanjutnya pembahasan yaitu pendekatan penelitian deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari teori umum lalu diturunkan menjadi hipotesis yang lebih spesifik. Jadi kita bergerak dari hal yang bersifat luas menuju hal yang lebih sempit. Langkah pertama dalam penelitian deduktif adalah menemukan teori yang sudah ada. Artinya kita mengambil pernyataan atau pengetahuan umum yang sudah terbukti sebelumnya. Contohnya maskapai. Maskapai berbiaya rendah selalu mengalami penundaan. Semua kucing memiliki kutu. Semua ini adalah teori atau pernyataan umum. Setelah memiliki teori umum, kita masuk ke langkah kedua yaitu membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan atau prediksi yang lebih spesifik yang diturunkan dari teori tadi. Contohnya, jika penumpang terbang dengan maskapai berbiaya rendah, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami penundaan. Jika ada kucing peliharaan di lingkungan peneliti, maka kucing tersebut juga memiliki kutu. Karena semua mamalia darat adalah organisme hidup, maka keberadaannya juga bergantung pada air. Sederhananya, teori diterjemahkan menjadi hipotesis. Kita hanya mempersempit teori tersebut agar bisa diuji dalam penelitian. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teori sebuah buah yang matang rasanya manis. Hipotesis, jika saya mengambil mangga yang matang dari pohon maka rasanya akan manis, seperti itu. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang saya kumpulkan data untuk menguji hipotesis. Yang pertama, kumpulkan data penerbangan maskapai bertarif rendah. Yang kedua, uji semua kucing yang ada di sebuah lingkungan peneliti. Apakah ada kutu? Yang ketiga, pelajari semua spesies mamalia darat untuk melihat apakah mereka bergantung pada air. Baik, saya akan menjelaskan. Pada bagian ini kita membahas tentang mengumpulkan data, menguji hipotesis. Intinya, setiap data tidak boleh hanya ditebak, akan tetapi kita harus mengadakan bukti di lapangan. Contoh pertama itu mengumpulkan data tentang penerbangan maskapai bertarif rendah. Nah, misalnya nih, kita ingin menguji apakah penerbangan maskapai murah. Nah, dari sini sering mengalami penundaan. Untuk itu, kita tidak boleh mengambil satu atau dua data saja, kan tetapi harus mengumpulkan banyak informasi, misalnya 200 jadwal penerbangan. Dan lanjut ke contoh yang kedua, ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah kucing-kucing di lingkungan memiliki kutu. Maka semua kucing dalam satu area yang sama diuji satu persatu, terus diuji satu persatu untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan kondisi lapangan, bukan sekedar asumsi. Contoh yang ketiga, ada hipotesis yang mengatakan bahwa semua mamalia darat bergantung pada air. Maka peneliti mempelajari berbagai spesies mamalia, bukan hanya satu atau dua jenis saja. Lalu dari 10 kucing ada yang 5 tidak memiliki kutu. Nah, data ini juga tidak cukup kuat untuk mendukung hipotesis bahwa semua kucing di lingkungan tersebut memiliki kutu. Jadi hipotesis kembali ditolak. Contoh yang ketiga tadi, ketika kita mempelajari semua mamalia darat, ternyata semua memang membutuhkan air. Maka hipotesis bahwa mamalia darat bergantung pada air didukung oleh data. Dari sini kita belajar bahwa penalaran deduktif hanya bisa benar jika premis yang digunakan benar. Nah, dan premis ini hanya dapat dipastikan lewat penalaran induktif.
yaitu pengumpulan fakta yang jelas, teliti, dan valid. Jadi prosesnya selalu dimulai dari data, lalu dianalisis, kemudian baru ditarik kesimpulan. Nah, dengan cara ini kesimpulan yang kita buat memiliki dasar ilmiah yang kuat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi, kesimpulan adalah merupakan sebuah pernyataan yang sudah ditarik oleh berbagai data-data yang telah dikumpulkan oleh seseorang, itu seperti guru. Jadi dalam tersebut kita dapat mengakses atau memperoleh data tersebut menjadi kesimpulan. Dan ada juga adalah merupakan suatu jawaban yang benar-benar dicari. Dalam Ari Kunto 2010 385, kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis secara. Selain itu juga menyimpulkan hasil penelitian dengan meningkatkan jelas dan mudah dipahami. Ridwan 2006 183, penalaran induktif adalah cara berpikir yang berdasarkan pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori hukum konsep yang umum. Induktif di awal dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan inklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum. Junjun S. Suryasumantri 2005, penalaran deduktif adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum, arti dari deduktif itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum memperoleh yang khusus dan dari yang umum memperolehkan yang khusus dari yang umum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi kita kali ini yang bertemakan tentang kesimpulan penelitian kuantitatif. Terima kasih atas waktunya sudah memaparkan materinya. Baik, saya selaku moderator izin untuk menyimpulkan apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Bahwasanya kesimpulan penelitian kuantitatif itu merupakan pernyataan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi kesimpulan tersebut merupakan ringkasan akhir dari hasil analisis data numerik yang didapatkan melalui pengujian hipotesis, statistik, dan interpretasi objektif untuk menjawab rumusan masalah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.